Pada pagi hari ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan thalassemia on the road. Mungkin banyak dari Anda yang belum mengetahui mengenai thalassemia. Dan sebetulnya apa program dari thalassemia on the road ini? Kami akan ajak Anda untuk berbincang bersama dengan Yudi Hamzah. Beliau adalah dari thalassemia on the road yang akan kita ajak berbincang pada pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Kang Yudi sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bagi Anda ya pemirsa yang juga mungkin ingin berbincang dan juga menanyakan terkait dengan thalassemia on the road ini, silakan menghubungi line interaktif kami di 022 200 4774. Kang Yudi, sebelum kita membahas mengenai thalassemia on the road, boleh mungkin dijelaskan sedikit sebetulnya thalassemia itu apa, dan kalau kita bicara mengenai Jawa Barat sendiri, apakah cukup banyak begitu yang mengidap thalassemia? Silakan Kang Yudi. Oke. Sepanjang pengetahuan saya aja ya, karena saya bukan dokter juga, latar belakang saya bukan dari medis. Thalassemia itu semacam penyakit kelainan darah, tidak menular tapi diturunkan. Tidak menular tapi diturunkan, Diturunkan dari orang tuanya. Genetik begitu ya? Ya. Jadi di mana usia normal darah itu 90 hari, sel darah merah. Tapi di penderita thalassemia itu di usia ke-30 hari darah itu sudah hancur. Oh, oke. Jadi untuk bertahan hidupnya harus ditransfusi secara rutin. Transfusi darah. Per 30 hari. Nah, kalau kita kan yang normal itu 90 hari sel darah merah itu pecah. Yang tidak terpakainya residunya itu jadi urin, feses dibuang, keringat. Nah, yang bagusnya jadi bahan baku untuk membuat sel darah merah baru. Itu yang normal. Iya, Nah, kalau di penderita thalassemia itu tidak. Okay. Karena sebelum 30 hari sebelum 90 hari sudah hancur. Sudah hancur. Itulah yang menyebabkan akhirnya penderita thalassemia ini mungkin bisa dikatakan mengalami kelainan dalam sel darahnya, begitu ya? Betul. Oke, baik. Nah, kalau kita tahu bahwa thalassemia ini mungkin menjadi perhatian bagi banyak masyarakat karena itu tidak sedikit akhirnya saat ini mungkin yang ingin lebih aware lagi, ingin lebih tahu lagi sebetulnya mengenai thalassemia. Nah, di Jawa Barat sendiri Kang, atau di Kota Bandung sebetulnya apakah sudah cukup banyak begitu yang mengidap thalassemia? Thalassemia di Bandung, data terakhir 2 tahun kemarin itu masih di angka 600-an, 600-700-an. Di Jawa Barat sudah hampir 5.000 kalau di Jawa Barat. Di Jawa Barat hampir 5.000. Ya, kurang lebih 5.000 lah, banyak. Tapi beruntungnya di Bandung itu ada, sebetulnya di Indonesia sudah ada POPTI namanya. Persatuan Orang Tua Penderita Thalassemia. Nah, itu ada forum komunikasinya, ada organisasi mereka penderita orang tua itu mereka berkumpul, mereka saling share bagaimana caranya untuk mendapatkan darah, bagaimana menghandle anak yang menderita thalassemia segala macam. Kenapa saya bicara anak? Karena thalassemia biasanya ditemukannya itu ketahuan itu anak thalassemia usia balita. Oh, jadi thalassemia ini bisa terdeteksi sejak balita. Sejak balita ya, biasanya. Rata-rata seperti itu. Ya, di bawah usia 5 tahun. Ketahuan thalassemia positif. Dan itu hanya bisa diketahui lewat tes darah. Tes darah. Setelah ketahuan, kalau udah misalnya ini positif thalassemia, berarti untuk bertahan hidupnya harus transfusi. Dengan transfusi darah sepanjang hidup begitu ya. Oke, baik. Nah, bicara mengenai thalassemia on the road, ini apakah salah satu langkah upaya untuk bisa mungkin memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai thalassemia, atau sebetulnya apa yang dilakukan selama ini oleh Kang Yudi dan teman-teman begitu? Sebetulnya thalassemia on the road itu hanya awalnya di 2010 itu saya dengan beberapa teman-teman. Awalnya kita ingin ngajak main anak-anak penderita thalassemia tadinya 2010. Ajak bermain. Yuk kita main aja, kita betul, ajak main ketika itu kita pengen ngajak semacam bukan camping sih, kita ke taman. Tapi karena banyak ngobrol, ternyata setelah ngobrol dengan dari POPTI, dari dokter juga susah dalam artian gini. Ketika kita ingin ngajak main anak thalassemia, itu kita harus siapkan ambulan, kita harus ada medis segala macam karena takutnya gitu kan, karena mereka lagi lemah atau gimana, kita antisipasi dari medis tetap harus diberikan ya. Ternyata setelah itu ada agak repot juga ya. Akhirnya memutuskan ya udah kita bikin cara lain aja untuk peduli kepada penderita thalassemia. Akhirnya kami rutin sejak 2010 itu bikin donor darah. Donor darah. Nah,
donor darah sambil sosialisasi apa itu thalassemia. Karena masih sangat banyak yang belum tahu apa itu thalassemia. Masih sangat banyak ya, Masih mungkin sangat banyak. itu tadi banyak yang tidak mengetahui sebetulnya mengapa sampai mungkin ada anggota keluarga kita yang terkena thalassemia karena berpikir bahwa sebetulnya dari mana penularannya begitu. Ternyata tadi seperti Kang Yudi katakan ini banyaknya adalah genetik ya. Menurun. Menurun begitu. Nah, tadi Akang katakan bahwa memang ketika membuat acara cukup sulit karena mungkin tadi dari segi medis harus disiapkan. Nah, on the road-nya sendiri ini seperti apa? Apakah mendatangi adik-adik yang terkena thalassemia atau seperti apa sih Kang Yudi? Nah, ini menariknya. Kenapa on the road? Karena pertamanya kan awalnya kita ingin ngajak mereka main tuh. Iya, betul. Tapi ternyata setelah menemukan, wah susah juga nih kan ngajak main. Ya udah akhirnya kita mendatangi kampus-kampus, markas organisasi ekstrakurikuler ya, markas organisasi luar kampus, seperti Wanadri, Daya Mahasiswa Sunda, Iya, betul, Pusat betul. Studi Sunda. Pernah kami datangin untuk kita donor darah bareng dan darahnya kita sumbangkan untuk penderita thalassemia, walaupun tidak secara khusus ya. Betul, betul. Tapi di situ kita sambil sosialisasi, ada loh thalassemia gitu. Di tengah-tengah kita itu ada thalassemia. Jadi thalassemia on the road itu kita sosialisasi thalassemia ngider. Kita datang ke tempat-tempat Keliling-keliling keliling-keliling. gitu ya. Dan alhamdulillah kita sudah pernah di Cimahi, di Bandung Barat, Sumedang, pernah Kabupaten Bandung, pernah Indramayu, Purwakarta, Oke. kita baik. pernah. Karena tadi ya Kang Yudi katakan bahwa pemirsa jumlah penderita thalassemia ini kurang lebih ada 5.000 di Jawa Barat. Kurang lebih ribuan. Pasti ribuan. Artinya kita semua yang diberikan kesehatan mungkin bisa membantu dengan tadi ya transfusi darah begitu ya. Donor darah ini bisa tampaknya langkah yang kita lakukan begitu bisa ya. Langkah yang paling mudah dan paling murah itu donor darah. Donor darah begitu ya. Cuman susahnya masih banyak anggapan di masyarakat bahwa donor darah itu bisa membuat bisa mendatangkan efek tidak baik untuk pendonornya. Bisa bikin sakit lah, bisa apa segala macam. Padahal dengan donor darah kita itu akan sehat karena darah kita itu secara berkala diambil kan. Semacam mungkin dibersihkan lah gitu ya. Mungkin bukan dibersihkan aja, pokoknya darah kita diambil dan darah kita akan selalu baru. Oh iya betul. Kan? Jadi selalu baru ya. Karena pas usia darah 80-90 hari baru lagi kan. Itu tadi betul. Nah, jadi sehat. Pendonor darah pasti sehat. Pasti sehat. Nah itu tadi, ternyata dengan donor darah menjadi salah satu langkah atau upaya kita membantu adik-adik kita yang terkena thalassemia. Begitu ya Kang Yudia, kita masih akan terus membahas mengenai thalassemia on the road. Tetap bersama kami di Ayu Syabar, kami akan segera kembali.